Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Salma Hira, merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tadulako. Sekarang ini saya semester 2 dari kelas B dengan NIM A111230058. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dosen pengampunya Ibu Nirmayanti, SPD, MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang membaca kritis. Nah, teman-teman pasti tahu kalau di negara kita ini minim literasi atau membaca. Maka dari itu saya akan menjelaskan terkait pengertian dan bagaimana cara membaca kritis. Baiklah, silahkan simak video berikutnya. Di pembahasan pertama ada pengertian membaca kritis. Nah, pengertian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian membaca kritis secara umum. Jadi, membaca kritis merupakan kemampuan mengelola bacaan untuk mendapatkan makna dalam bacaan, baik itu tersurat maupun tersirat, yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari dan memberikan kritik ataupun masukan. Nah, yang kedua, pengertian membaca kritis menurut para ahli. Di sini menurut Tarigan pada tahun 2008 halaman 92, ia mengemukakan bahwa membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Nah, itulah tadi pengertian membaca kritis secara umum dan juga dari para ahli. Baik, di pembahasan yang kedua ini kita akan membahas bagaimana cara membaca kritis. Teman-teman harus ketahui bagaimana sih cara membaca kritis. Jadi, ada satu metode yang dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan membaca kritis, yaitu metode SQ4R, yakni survey, question, read, restate, review, dan reflect. Nah, dari keenam metode ini, teman-teman dapat terapkan bagaimana cara membaca kritis yang baik dan benar. Nah, dari keenam metode itu saya akan menjelaskannya satu persatu. Tahap pertama ini ada survei. Nah, tahap ini teman-teman bisa melakukan survei terhadap bahan bacaan atau buku yang ingin dibaca. Sebelumnya, sisihkan waktu 3-5 menit untuk melihat daftar isi, bab pendahuluan, dan juga teman-teman bisa buka halaman-halaman buku. Terus melihat bagaimana buku tersebut ditulis dan gaya penulisannya. Nah, melalui survei buku ini, teman-teman dapat melihat, oh ternyata isi atau bahan bacaan dari buku yang akan saya baca seperti ini. Yang kedua ada tahap question. Nah, pada tahap ini teman-teman bisa mengembangkan pertanyaan yang akan teman-teman baca. Misalnya, ketika teman-teman ingin membaca sebuah artikel, setelah membacanya, teman-teman bisa menanyakan dengan menggunakan unsur 5W tambah 1H dari bahan bacaan atau artikel yang teman-teman baca. Nah, tahap ketiga ini yaitu read atau membaca secara saksama. Nah, melalui membaca secara saksama ini, teman-teman dapat menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan sebelumnya. Melalui ini, teman-teman juga akan mendapatkan ide-ide kunci lain dari bahan bacaan selama membaca. Teman-teman juga bisa memberikan anotasi pada bahan bacaan untuk lebih memahami secara mendetail apa yang teman-teman baca. Nah, tahap keempat yaitu restate atau mengemukakan kembali mengenai apa bacaan yang telah teman-teman baca. Jadi, jika teman-teman tidak mampu mengemukakan kembali apa yang teman-teman baca tanpa melihat bahan bacaan, artinya teman-teman harus membaca kembali.
Nah, melalui riset ini dapat membantu teman-teman untuk memahami dan mengerti atas bahan bacaan yang telah teman-teman baca. Nah, setelah tahap read atau mengemukakan kembali telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah review. Nah, tahap review atau meninjau kembali seluruh ide-ide kunci yang dijabarkan di dalam bahan bacaan. Teman-teman juga bisa membuat peta pemikiran atau mind map dari jawaban, pertanyaan, dan ide-ide kunci yang telah didapatkan. Jadi semakin sering melihat kembali catatan, semakin besar kemungkinan teman-teman akan mengingat isi dari bacaan tersebut. Nah, pada tahap ini memberikan sinyal kepada otak kita bahwa bacaan ini penting, sehingga otak kita dapat ditinjau kembali atau memahami dari isi bacaan yang teman-teman telah baca. Tahap terakhir yaitu reflect atau merefleksikan apa yang telah dibaca. Jadi teman-teman akan kembali melontarkan beberapa pertanyaan refleksi terkait dengan bahan bacaan. Misalnya itu seperti mengapa dosen saya meminta saya membaca buku ini? Terus apa yang harus saya dapatkan dari bahan bacaan ini? Terus apakah penulis berhasil meyakinkan saya dengan argumen-argumennya? Dan contoh beberapa pertanyaan lainnya. Nah, refleksi ini penting untuk mendorong terwujudnya pemikiran mendalam terkait dari bahan bacaan. Nah, melalui tahap ini, teman-teman juga bisa mengaitkan materi bacaan dengan konteks aktual yang relevan. Oke, demikianlah langkah-langkah membaca kritis. Pada awalnya memang sangat sulit atau terlihat memerlukan banyak energi, tetapi dengan banyak latihan teman-teman bisa meningkatkan atau sangat membantu teman-teman untuk meningkatkan efisiensi dalam membaca. Sebelum mengakhiri video, saya mengucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu dan memberikan manfaat. Adapun kalimat motivasi dari saya seperti ini. Setiap langkah kecil menuju impianmu adalah sebuah investasi dalam dirimu sendiri. Teruslah bergerak maju, bahkan jika langkahmu terasa lambat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.